nama Tuhan. Tanpa kita membuang masa, mari kita melakukan ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya, 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 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di atas kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami adalah anak-Mu Tuhan. Engkau menerima kami dengan apa adanya kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
bebaskan, sungguh telah bebas. Haleluya, haleluya, seterusnya bagi membawa kita dalam doa pemohon, sisakan kepada Ibu Berta. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang maha mulia. Kami mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang terbesar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu senantiasa menyertai kami, memimpin kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan Yesus kami dapat berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, siapalah kami ini Tuhan. Kami adalah manusia biasa. Kami adalah debu tanah segumpal debu Tuhan, tetapi Engkau menjadikan kami anak-Mu. Engkau memilih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, bahkan Engkau menyediakan kami tempat di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan mulialah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus memimpin di dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dewasa di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa persekutuan pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, pada saat ini kami mengundang Engkau Roh Kudus. Hadirlah pada saat ini. Jamalah setiap hati kami. Jamalah setiap hati kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Bebaskan tubuh jiwa roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu Tuhan tidak ada satu kuasa pun yang menghalang umat-Mu untuk bebas memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus, kami satukan hati kami, satukan pikiran kami Tuhan Yesus, untuk mengusir setiap yang mengganggu kami di dalam setiap kehidupan kami, yang mengikat kami, yang tidak ada punya sukacita, yang sakit dilepaskan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau Roh Kudus, taklukkan segala sesuatu yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, di dalam rumah-Mu Tuhan tidak ada sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu, berada di dalam perkumpulan orang-orang benar. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu, api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami, memberikan sukacita Tuhan Yesus, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tanah-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau ambil alih persekutuan kami pada malam hari ini. Dari permulaan, pertengahan sampai selesainya Tuhan, Engkau ambil alih. Bahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, Engkau nyatakan pada saat ini.
utusan kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus bangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan kami dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Gandaan penerapan api-Mu Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Bapa, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kau sedang hadir dalam perkumpulan kami. Kau berkati kami semua, membuat bulatkan hati kami untuk tertuju hanya untuk mendengar kebenaran firman. Kau hadir memimpin kami, mengoreksi setiap hati kami, menyalurkan berkat urapan yang diperlukan setiap umat-Mu yang mendengar. Oleh itu Tuhan berbicara, ambil alih pemerintahan ini Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Ya, banyak levelnya khususnya 1, 2. Malam ini kita mau belajar dari Alkitab bahwa hati adalah pusat segala. Tuhan mau memakai kita. Sekali lagi, hati adalah pusat segala. Tuhan mau memakai kita. Tuhan tidak akan memakai sembarang orang kalau dia tidak akan melihat hati kita. Ya. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, entah bersih, entah tidak, maka itulah hati adalah pusat segala. Tuhan mau memakai kita. Ya. Jadi kalau ada 2 lagi di kursi di depan. Ini kursi di depan kosong ini, orang tidak berani duduk, tapi di karamat Pak. Saya ragu. Oke, mari kita membuka dalam 2 Tawarik pasal 28. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Satu ayat saja. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Ada lagi sini, satu lagi. Itu tidak paling karamat Pak, seorang. Ya. Saya heran itu. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Wah, ada banyak yang kita boleh belajar dari ayat ini. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu. Sekali lagi saya baca. Ini kali lagi bunyinya. Dan engkau jemaat Immanuel, roti kehidupan, kenalah Allah ayah nenek moyangmu. Amin. Apa bezanya? Sama juga. Amin. Sama juga. Karena itulah tujuan kita beribadah. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jadi bila kita beribadah mencari Tuhan, harus hati itu tulus dan ikhlas. Tidak boleh kalau tidak tulus dan tidak ikhlas. Jadi orang Kristen itu yang baik hatinya punya sikap yang tulus dan ikhlas. Tidak tulus, tidak ikhlas, belum lagi betul-betul menjadi orang Kristen. Kalau masalah ada gelap-gelap di hatinya, tipu-tipu di hatinya, curing-curingan di hatinya, belum lagi. Alkitab mencatat harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, bukan beribadah dan kepada Tuhan dengan hati yang penuh kebencian, penuh begini. Tidak. Tapi Alkitab mengajar kita untuk beribadah kepada dengan hati yang tulus ikhlas, bukan hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh penipuan, hati yang penuh kepura-puraan, hati yang kosong dengan firman Tuhan, hati yang tiada roh Allah di dalamnya. Amin. Haleluya. Makanya di sini Tuhan menegur kita, ya, menegur kita semua supaya kita jangan beribadah main-main, supaya jangan beribadah asal-asalan saja, supaya kita jangan mencari Tuhan. Yang penting sudah duduk di gereja, yang penting dengan firman Tuhan pulang, semakin lama semakin bertambah pengetahuan. Tidak, pengetahuan itu sangat bahaya kalau tidak roh Allah yang mengurapi hati kita, jemaat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa bila pengetahuan bertambah-tambahlah perdebatan tentang firman Tuhan di seluruh kehidupan orang Kristen. Sebab itulah hati itu perlu diurapi. Ya, makanya itu penting. Dia bilang beribadahlah kepada Tuhan yang tulus ikhlas. Wah, tulus lagi, ikhlas lagi. Anda memberi sesuatu kepada istri,
kepada orang lain, Anda memberi hadiah sesuatu kepada orang lain, Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada gereja, harus tulus ikhlas. Sebab itulah tiap orang yang menerima pemberian Anda, dia akan berkata kepada Anda, ikhlas kayak ini. Dia bilang, amin. Pernah dengar apa itu? Ustaz bilang. Dia bilang, ikhlas kayak ini. Bila Anda memberi, harus dengan bila beribadah, harus hati itu tulus dan artinya betul-betul mencari Tuhan. Di hatinya tidak ada lagi pikiran-pikiran dunia ini, tapi yang ada adalah mencari Tuhan dengan tulus, ikhlas. Itu yang dikatakan Alkitab. Amin. Kau tidak tulus, kau tidak ikhlas sama Tuhan, macam mana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita? Macam mana Tuhan mau menyatakan rohnya dalam hati kita, supaya kita diberkati, supaya kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Orang yang tulus, ikhlas hatinya, mencari Tuhan dengan segenap hati, pasti akan berubah. Amin. Kerinduannya kepada Tuhan, cintanya kepada Yesus semakin bertambah-tambah hari demi hari. Tidak dihalang oleh penghidupan seharian, tapi dia tetap mencari Tuhan karena hatinya tulus ikhlas, betul-betul mencari Yesus, betul-betul mau bertobat, betul-betul mau menyerah hidupnya kepada Tuhan. Amin. Nah, apa dia bilang? Kalau kita lanjut, apa Tuhan lihat di sini? Ya, dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 ini, kalau kita lanjut, dia bilang, dan dengan apa rela hati maksudnya itu rela dikoreksi, amin, rela ditegur, rela diubah oleh Tuhan, rela dibentuk, rela dimuridkan, rela di apa-apain menurut firman Tuhan. Orang Indonesia bilang dia apa-apain kok. Dengan rela hati, Roh Kudus bilang begini, firman Tuhan bilang begini, hatinya rela sudah diubah. Ya, firman Tuhan tidak pernah membawa Anda kepada kebinasaan. Dengar betul-betul. Buat apa kita tidak mau mendengar? Buat apa kita tidak mau merelakan hati kita untuk ditegur dan dirubah oleh firman Tuhan? Firman Tuhan tidak pernah membawa Anda untuk dikutuki, tapi diberkati. Amin. Itu karena kita sendirilah itu sebenarnya penyebabnya. Karena tidak tulus, tidak ikhlas di hadapan Tuhan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan orang lain, kita sendirilah itu. Amin. Firman Tuhan kalau Anda baca dari Keluaran sampai banyak, berfirmannya penuh berkat sekali, penuh damai, penuh dengan hal-hal surgawi. Amin. Tapi yang menyebabkan itu macam firman Tuhan tidak betul, macam begini-begini, hati Anda tidak rela diubah, tidak rela ditegur, itu karena Anda sendiri. Bukan orang, tapi sendiri. Kan sendiri ada hati masing-masing. Amin. Saya dan Anda punya hati masing-masing. Kalau hati kita rela ditegur, tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan, sudah tentu kita sampai diubah, dibentuk, diurapi, dipakai Tuhan. Kalau hati kita tidak tulus, mau tidak mau, mau tidak mau. Mau sembahyang, tidak mau sembahyang, tidak. Itu hati Anda sendiri, bukan orang lain. Makanya inilah pesan Daud kepada anaknya Salomo. Relakanlah hatimu, beribadah kepada Allah ayahmu dengan tulus hati, ya, dan relakan hatimu. Bukan relakan kepergiannya, itu bercinta. Ini relakan hatimu untuk ditegur. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Amin. Sebab kenapa Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dia bilang Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Apa cita-cita Anda? Kita semua, sama yang sudah berkeluarga atau yang belum, apa cita-cita Anda? Si ada yang tersembunyi karena Tuhan mengerti segala niat dan Tuhan menyelidiki segala hati. Dia bilang amin. Artinya segala hati maksudnya apapun hati, apapun bangsa orang yang suku bangsanya, segala hal itu diselidiki oleh Tuhan. Dan Tuhan mengerti semua cita-cita kita, niat hati kita, jahat atau baik, Tuhan mengetahuinya. Jadi yang tersembunyi. Maka itulah sebabnya bila dalam penghakiman kita tidak boleh beralasan dengan Tuhan, karena semuanya itu Tuhan tahu, menyelidiki hati kita. Sebab kenapa demikian jemaat Tuhan? Sebab Tuhan sudah taruh rohnya dalam hati kita, yaitu roh manusia. Kan roh manusia itu roh Tuhan sendiri yang merupakan pelita Tuhan dalam tubuh badan kita. Amin. Itulah sebabnya kalau orang itu kuat ilmunya, kuat jamin-jaminnya, dicabut roh kita dan dia tayasab, itulah roh manusia. Amin. Kalau orang tidak bertobat, tapi bila orang bertobat, roh kita itu jemaat Tuhan bersatu dengan roh Tuhan. Haleluya. Kalau sudah bersatu dengan roh Tuhan, maka segala jalan Tuhan, segala yang dikehendaki Tuhan, itu yang kita buat sehari-hari. Semuanya hati kita, cita-cita kita,
ibadah kita kepada Tuhan berjalan dengan tulus ikhlas seperti firman Tuhan tadi. Kalau hati kita tidak diserahkan kepada Tuhan, coba Amsal 20 ayat 27. Jangan baca Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Ya. Oh, manusia adalah pelita Tuhan Nah. yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Mana kamu bisa punya di hadapan Tuhan? Hati kau bagus, Tuhan senang pakai. Hati kau tidak bagus, mana Tuhan senang pakai. Amin. Hati kau ikhlas, Tuhan senang pakai. Tulus, Tuhan senang pakai. Hati kau tidak ikhlas, tidak tulus, mana Tuhan senang pakai. Apa dia bilang dari Amsal? Roh manusia itu ditempatkan dalam hati kita itulah roh Tuhan yang diteman dalam perjanjian itu dihembusnya, itulah roh itu. Ya, jadi sesudah itu jemaat, itulah roh. Jadi roh itu adalah pelita Tuhan yang melidiki seluruh apa dia bilang lubuk hati. Apa dia bilang tadi? Melidiki apa? Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Itu lubuk hati. Tidak ada hati yang tidak diketahui oleh Tuhan. Amin. Mulut kita berkata menutup kesalahan kita. Mulut kita berkata menyangka apa yang kita buat. Tapi lubuk hati kita, roh Tuhan ada di situ menyelidiki segalanya. Kalau memang hati kita tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, pasti Tuhan pakai kita. Pasti semangat kita mencari Tuhan berkobar-kobar. Amin. Pasti punya. Kalau kita bilang roh yang kita berkata dalam hati itu itulah yang menyelidiki segala lubuk hati kita. Jadi di hadapan Tuhan, semua perangai-perangai kita itu orang bilang, semua ulah tingkah kita sama ada bagus atau buruk, semua Tuhan ketahui. Tidak ada yang tersembunyi karena Tuhan menyelidiki segala lubuk hati kita. Makanya jadilah orang Kristen yang apa tadi? Tulus, ikhlas, rela hati untuk diubah, ditegur, dimuridkan oleh firman Tuhan. Amin. Jangan mengeras-keraskan hati. Kalau sudah betul tapi Anda tidak ada rela hati untuk mau dimuridkan, diubah, ditegur, dijadikan anak-anak Tuhan, itu namanya dimuridkan. Dijadikan pengikut Kristus, itu namanya dimuridkan. Amin. Dimuridkan artinya Anda ditegur, diubah, diajar supaya kalau pola hidup kita itu sejajar dengan kehidupan Yesus Kristus, sama dengan pola pikir Yesus, itulah yang dimuridkan. Bila kita bergelar murid Tuhan, bermakna ciri-ciri Kristus itu ada dalam diri kita. Kehidupan Tuhan itu ada dalam kita, dalam diri kita. Sifat Tuhan yang bagus, jujur, ikhlas itu menyelamatkan kita semua, itu ada dalam diri kita. Amin, jemaat Tuhan. Karena kita sudah dimuridkan, itu maksudnya pemuridan. Kalau banyak kali kita dimuridkan mendengar pengajaran tapi tidak perubahan, yang kita hanya simpan di otak saja dalam pengetahuan, tapi kita tidak berubah dalam hidup kita, tidak berlaku dalam hidup kita, ada kita belum dimuridkan. Sekalipun kita sudah menghadiri seminar pemuridan, tapi yang kita pelajari itu tidak berlaku dalam diri kita, aja kita belum dimuridkan. Tahu ada apa itu pemuridan? Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya kalau pengetahuan saja, Anda sudah hadir seminar beberapa hari mendengar tentang pemuridan, Anda tahu, pulang Anda cerita-cerita begini, tapi Anda mencerita, tapi tidak berlaku dalam diri kita, ada kita belum dimuridkan. Kalau berlaku kita baru ada kita sudah dimuridkan. Amin. Itu baru dimuridkan. Sebab kalau tidak demikian, sama dengan orang Farisi yang hari mengikuti firman Tuhan. Amin. Dia mengajar tapi dia tidak buat itu firman Tuhan, sama begitu. Maka dimuridkan aja begitu. Jadi kita mau kita murid Kristus, pastinya ciri-ciri Yesus, ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri kegerakan Roh Allah dalam diri itu ada. Amin. Kalau tidak ada itu, macam mana kita membawa kita murid Tuhan? Kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Kalau ciri-ciri itu tidak ada, mesti ada. Dalam keluarga pasti ciri-ciri anak-anaknya itu mesti ada mirip gaya bapak ibunya, mesti ada. Amin. Mesti ada itu. Tidak ada yang tidak ada. Nampak setelah lahir anak begitu, orang lain kata, serupa bapak dia ini. Mulutnya serupa mama dia, mukanya serupa bapak dia. Kalau kita anak Tuhan,
Apatah lagi kamu bergelar anak Tuhan, wah lagilah. Sifat-sifat kita itu ya seperti sifat Bapa di surga. Amin. Wah, jangan kita mengaku Kristen, anak-anak Tuhan, kalau sifat Bapa itu tidak dalam diri kita, itu baru lagi menjadi anak Tuhan, itu maksudnya. Karena tiap kita mengaku kita anak Tuhan, mesti ada sifat Tuhan dalam diri kita, sifat Bapa dalam diri kita, sifat keilahian Tuhan dalam diri kita. Amin. Kalau tidak ada itu, lihat saja itu Alkitab. Lihat saja. Gerakan dalam Kisah Para Rasul, semua jemaat Tuhan setiap hari mereka berkumpul dalam ibadah. Alkitab bilang, mereka rajin beribadah. Itu sifat-sifat anak-anak Tuhan. Sifat-sifat yang hatinya rela untuk diubah. Sifat-sifat hati yang tulus dan ikhlas. Amin. Mencari Tuhan. Sebab itulah jangan sembunyi. Roh itu adalah pelita Tuhan dalam hati kita. Amin. Oke, saya bisa baca tadi. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita mencari Tuhan betul-betul, beribadah kepada Tuhan betul-betul, taat kepada perintahnya, Ia berkenan untuk ditemui. Bila Anda berdoa, Tuhan jawab. Bila ada pertolongan Anda, Tuhan tolong Anda. Sebab Dia bilang kita mencari Tuhan dengan segala hati. Tapi kalau kita tidak mau 10 hari sudah mencari Tuhan, Tuhan akan buang kita, Dia bilang. Amin, jemaat Tuhan. Ada Tuhan tidak akan peduli kita. Ya, dalam segala hal. Kalau kita main-main dengan Tuhan, tidak mau 10 hati mencari Tuhan, itu saja firman Tuhan. Makanya orang yang dimuridkan, apabila dia mendengar firman Tuhan dan dia mendengar itu pengajaran, terus dia ubah gaya hidupnya, dia mengikut firman Tuhan. Lama-lama semua firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat dalam hidupnya, bukan lagi menjadi batu sandungan baginya. Amin. Tapi menjadi berkat dalam hidupnya. Artinya dia sudah dimuridkan. Kalau dia mendengar firman Tuhan, masa lagi menjadi batu sandungan bagi hidupnya, hanya dia belum menerima pemuridan. Hatinya belum terbuka. Masa lagi ada sedikit gelap gulita. Masa lagi ada sedikit kata tidak mau menerima firman Tuhan. Masa lagi ada sedikit, itu namanya pemuridan. Saya harap kamu mengerti apa itu pemuridan. Jangan cakap pemuridan saja, tapi itu yang Anda tahu itu soal pemuridan tidak berlaku dalam diri, dalam anak-anak, kehidupan kita, dalam gereja. Anda tahu tapi tidak berlaku, itu namanya kita belum dimuridkan sebenarnya. Itu masih gaya hidup orang Farisi yang tahu firman Tuhan tapi tidak perbuatan. Amin. Oh, gaya orang Farisi itu. Dan ini yang mewujudkan tradisi ibadah dalam gereja. Sikap seperti ini yang mewujudkan ibadah itu sebagai dianggap sebagai ibadah kebiasaan atau tradisi, tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu mengetahui firman Tuhan, dia mengetahui banyak dia tahu. Itulah saya katakan tadi awal itu, banyak mengetahui firman Tuhan, banyaklah debatnya. Nah, tapi kita berhati-hati. Jadi hati adalah pusat. 1 Samuel, kita pergi. Bagaimana Tuhan menyatakan pada Samuel tentang Daud. Pasal 16 ayat 1 hingga 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayat 6 hingga 7. Tidak banyak ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 hingga 7. Ayat 6 hingga 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah saya katakan, hati itu pusat segala. Tuhan memakai kita. Amin. Sebelum Tuhan mengurapi kita, mari kita harus lihat hati kita dulu. Apa kita seorang yang taat, tulus, ya, ikhlas, tulus, rela diubah, rela dimuridkan, rela dibentuk, atau sebagainya, rela menderita karena Kristus atau sebagainya. Maka Tuhan melihat hati kita dulu. Sebelum dia diurapi, dia tegur Samuel, dia terlanjur sedang mengurapi Eliab, apa menyadap. Tapi Tuhan bilang bukan. Kelihatan Eliab itu orang yang handsome, orang yang cantik, saya tidak tahu lah. Ya. Otot-ototnya di sini mungkin, bukan mana, apa tidak wanita tergodanya. Tapi wanita tergodanya Tuhan tidak tergoda, macam mana? Tuhan bilang jangan lihat perawakannya, bukan lihat manusia yang terlihat, tapi Tuhan melihat
Tuhan melihat hati adalah pusat segala Tuhan memakai gerejanya. Amin. Kalau hati kita semua sama, dalam perjanjian baru satu sesudah pencurahan Roh Kudus dia bilang sehati sejiwa. Amin. Itu yang saya maksudkan. Kalau hati semua demikian karena dikerjakan Roh Kudus, percayalah gereja akan cepat marah. Jiwa-jiwa yang sudah lama beribadah akan menjadi contoh bagi mereka yang baru datang. Jiwa-jiwa yang sudah lama melayani dalam Tuhan, dalam gereja akan menjadi berkat dan contoh bagi mereka yang baru datang. Amin. Karena hati kita sudah menjadi sehati dan sejiwa. Yang mengerjakannya bukan saya dan Anda, tapi yang bernama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Itulah tanda-tanda kalau hati kita sudah sehati dan sejiwa. Ada roh Allah yang mengerjakan dalam hati kita untuk membuatkan kita sehati dan sejiwa. Bila tidak ada itu, semua pengaturan dalam gereja yang berlandaskan firman Tuhan, nasihat dan didikan kepada Anda merupakan batu sandungan bagi orang yang mendengarnya. Amin. Sebab tidak ada roh Allah. Tapi bila ada roh Allah, itu bukan menjadi batu sandungan, itu akan menjadi berkat bagi dirinya. Sebab itulah sama ada keras atau tidak itu firman Tuhan, dan semuanya amin dalam hidup, semua dia amin. Semua karena hatinya sudah dimuridkan oleh firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya kasih tahu kamu jemaat, gereja tidak boleh menjadi tradisi atau kebiasaan. Tidak boleh. Hidup lama kita tidak boleh bawa-bawa dalam gereja ini. Sebab kenapa? Alkitab mengajar ada hidup baru. Amin. Ada hidup lama kita itu tidak boleh dibawa dalam kegerakan api Roh Kudus, sampai itu tidak memuliakan nama Tuhan. Hidup lama kita hati yang tidak tulus, hati yang tidak dimuridkan, hidup lama itu. Amin jemaat Tuhan. Tapi hidup yang baru, yang mau dimuridkan, yang tulus, ikhlas, yang rela hati untuk diubah, dibentuk, dimuridkan, dikoreksi oleh firman Tuhan. Amin. Itu hidup baru. Semua pengoreksian firman Tuhan bukan menjadi batu sandungan baginya. Maksudnya itu batu sandungan bukan menjadi sakit hati baginya kalau Anda tegur. Amin. Tapi menjadi berkat bagi dirinya. Amin. Haleluya. Sehingga dia orang lama dalam pelayanan, orang melihat kelakuannya, kerinduannya mencari Tuhan, tidak pernah henti-henti, apinya tidak pernah padam-padam mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau padam-padam itu cinta dan kasihnya kepada Tuhan itu, lebih baik Anda jangan kawin dulu. Kenapa? Nanti pandai-padam itu cinta Anda kepada kekasih Anda nanti. Oh iya. Tapi kalau hati Anda tidak cinta dan kasih Anda kepada Tuhan Yesus, tidak pandai padam-padam, senantiasa bersolat, senantiasa beribadah kepada Tuhan tanpa alasan, tanpa apa semua, maka kawinlah besok. Tapi jangan besok kamu telepon pada Tuan Rasmin karena mau kawin sudah besok. Pas dia bilang kami besok karena kami rela ditegur. Jangan. Kita dalam musim-musim ini harus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Tidak ada firman Tuhan yang menjadi bentasan Tuhan bagi orang yang ada roh Allah dalam hatinya. Saya kasih tahu. Tidak ada. Yang betul-betul ada roh Allah, ada roh Kudus dalam hatinya. Bagaimana orang membuka rahasia firman Tuhan patas ataupun tidak ada yang menggunakan dengan tersangka, tapi itu akan menjadi berkat bagi dirinya. Amin. Haleluya. Dia akan berkata, oh saya ada berkat untuk firman Tuhan. Dulu saya tidak tahu pasal saya akan tunggu. Wah, betul begitu pula. Itu tanda-tandanya anak-anak Tuhan. Itu ciri-cirinya orang yang hatinya rela untuk diubah, dimurid dan diteguhkan. Amin jemaat Tuhan. Kalau Anda sudah ditegur, sudah betul Anda dimuridkan, sudah begitu Anda masa tidak terima lagi. Itu bahaya. Oke, mari kita teruskan. Baik-baik di firman Tuhan tapi Lukas. Ya. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Satu ayat saja, tidak perlu banyak-banyak. Ayat bahasa kalau saya bilang 45 ya,
Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik, haleluya, dia cakap orang yang baik, orang yang baik, haleluya. Ya, Lukas 6 ayat 45. Dia bilang orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Hati-hatilah, kan hati adalah pusat segala Tuhan memakai kita. Amin. Sekali lagi, orang yang baik, ya, apa dia bilang? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya. Artinya, hati kita itu pusat segala pemikiran dan pusat segala apa yang kita ucapkan itu keluar dari mulut kita, itulah dari hati kita. Amin. Ini dapat menyimpan segala pemikiran dan kata-kata. Hati-hatilah, kalau hati itu tidak bersih, bukan Tuhan yang masuk, setan yang masuk. Sekali lagi bilang, hati adalah pusat, ya, hati perbendaharaan. Wah, ada semua pemikiran Anda, semua perkataan Anda, semua saran Anda terhadap orang, semua dari dalam hati, karena hati adalah perbendaharaan kata-kata. Amin, jemaat Tuhan. Tampak menyimpan segala-galanya hati. Kalau baik halah hati Anda itu, maka perkataan Anda pun baiklah, perkataan Anda pun membangunlah, perkataan Anda pun bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kalau hati tidak baik itu, maka inilah yang sukar untuk dimuridkan, ditukuk dan dirubah oleh Tuhan. Karena hati itu pusatnya. Sekali lagi saya baca. Dia bilang orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Ya, orang yang baik. Dia bilang orang yang baik pasti hatinya pun baik. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata dari dalam hatinya yang baik. Tidak membutuhkan orang, ya, memberkati orang, ya, hati yang baiklah. Anda tahu hati yang baik, tulus, ikhlas mencari Tuhan, itu hati yang baik. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, ya, hati yang tulus, ikhlas, rela untuk diubah, itu hati yang, itu hatilah dari hati, ya. Dia bilang mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya dan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat, karena yang diucap mulutnya meluap dari hati. Nah, itu saya katakan, apapun perkataan yang dari hati Anda, bagaimana hati Anda sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, yang keluar dari mulut Anda pun sungguh-sungguh juga, itu juga. Amin. Bagaimana hati Anda diurapi Tuhan, yang keluar dari mulut Anda pun membenci kejahatan, mengutuk hal-hal yang jahat yang bukan dari Tuhan. Amin. Dan tidak akan menyetujui perkara-perkara yang jahat. Tapi kalau hati kita tidak mau direla, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, nah di sana itu akan jadi kontroversi. Karena dua pihak, kita mempertahankan kebenaran diri dan mempertahankan ketidakmauan kita untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jadi itulah hati kita. Maka hati dijaga. Mau dipakai Tuhan, Tuhan juga melihat hati kita. Amin. Hati yang setia, hati yang tulus, hati yang betul-betul mencari Tuhan. Banyak hati yang tidak bagus. Hati yang bagus selalu diberkati, selalu diajar. Biar hati kita ini betul-betul hati yang telah diubah oleh Tuhan. Amin. Jangan lagi, Markus. Jangan cepat-cepat mau pulang. Tunggu dulu. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 20 hingga 23. Markus pasal 7 ayat 20 hingga 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Itulah sebabnya kalau hati tidak bersih,
bersih, banyak hal-hal seperti itu, banyak perkara duniawi, suka Tuhan memakai itu. Urapannya tidak ketara. Ya, sudah pun hubungannya dengan Tuhan kurang, hatinya lagi tidak bersih. Dan apa dia bilang? Apa Tuhan Yesus bilang tadi? Itulah yang menajiskan orang. Perkataan lainnya, itulah yang menguturkan hidup orang. Amin. Jadi bukan makanan daging anjing yang dihidangkan kalau Anda makan itu menguturkan orang, tapi perkataan kita yang kotor. Amin. Amin. Jadi bukan ya, kita mungkin sudah berpikir kita sudah bersih, sudah mandi, pakai sabun, pakai makeup, sudah handsome, kalau laki-laki, kalau perempuan sudah mencantik-cantik, dan kita menganggap diri kita sudah kemas, sudah bersih dan boleh datang ke gereja. Tapi kalau hati kita tidak bersih, tetap najislah hidup kita. Di hadapan manusia itu tersembunyi, di hadapan Tuhan ketara sekali. Karena itu roh yang diberikan Tuhan dalam Alkitab menyelidiki segala lubuk hati kita, kita bilang. Tiada yang tersembunyi. Tiada yang tersembunyi. Sama ada kita sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan atau tidak, semua diselidiki oleh roh Allah yang diberikan dalam hati kita. Jadi hati itulah saatnya Alkitab bilang hati itu perlu disunat. Kalau hati tidak disunat, orang tidak akan bersih. Macam mana mau bersih kalau dari dalam hati itu segala pikiran jahat? Yesus bilang, amin. Ada tidak bersih. Prasangka kepada orang, penipuan kepada orang, irian kepada orang, kecemburuan, kebencian, dendam, simpang, semua dari hati semua. Itulah sebabnya hati itu perlu disunat. Dan untuk menyunatkan itu, pada awalnya Tuhan memerintahkan Musa supaya setiap kulit kata laki-laki harus disunat. Tanda Tuhan bilang perjanjian. Tapi kali ini Tuhan memperingatkan dengan tegasnya bahwa yang disunat itu bukanlah sunat secara lahir yang dimaksudkan, tapi sunat secara rohani yang dikerjakan Roh Kudus. Harus sunat itu berlangsung di dalam hati. Amin. Kalau hati kita semua tidak disunatkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, maka semua pemikiran jahat, mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan kepintaran diri, tidak berlandaskan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, berlandaskan tradisi, dijadikan gereja sebagai tradisi saja, itulah semua itu. Karena hati tidak disunat. Bila hati disunat, maksudnya kalau kulit kata laki-laki disunat, itu kulitnya dibuang supaya penutupnya itu hilang. Demikian dalam sunat secara rohani. Kalau hati kita sudah disunat maksudnya semua kulit katan hati kita yang menutup kebenaran firman Tuhan, yang menutup Roh Kudus hadir, yang menutup apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu dibuang. Itulah dia artinya sunat. Artinya hati yang jahat, hati yang tidak mau menerima apa semua itu perlu disunatkannya, dibuang. Bukan dengan tinta atau kekuatan kepintaran manusia, tapi oleh Roh Kudus sendiri yang mampu melakukannya. Amin. Haleluya. Kalau hati kita tidak disunat, lihatlah keadaan kita. Lihat. Tidak mengalir dalam urapan Roh Kudus, tidak mengalir dalam urapan Tuhan. Senantiasa menggunakan akal budi pemikiran kita sendiri, tapi tidak mengandalkan kepada Tuhan. Maka senantiasa Anda tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi hati perlu disunat, jemaat Tuhan. Kalau hati kita tidak disunat, kita tidak akan pergi ke kota Yerusalem. Karena banyak penajis di situ. Amin. Banyak kekotoran di hati. Kan Yesus bilang, semua pikiran-pikiran percabulan perkara dunia itu menajiskan orang, menguturkan hidup seseorang. Sama ada laki-laki atau perempuan itu boleh menguturkan hidupnya. Sama ada dia sudah mandi, sudah boros gigi, sudah minum oil, sudah minum popium, galatiak semua dikasih popium, sini belakang semua wangi. Tapi kalau hatinya kotor, tetap itu bau sama sekali di hadapan Tuhan. Tidak dijadikan persembahan yang kudus dan berbau harum, tapi tetap bau karena hati yang tidak bersih. Amin. Kalau Anda supaya puji-pujian Anda diterima oleh Tuhan, persembahan yang diterima oleh Tuhan, harus hati ini bersih. Karena itulah persembahan ibadah yang sejati. Mazmur 51 bilang, ayat 18-19 dia bilang, korban persembahan kepadamu ya Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan rapuh, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Haleluya. Kalau hati kita tidak pernah hancur di hadapan Tuhan menangis, kalau hati kita tidak pernah hancur di hadapan Tuhan karena mendengar firman Tuhan, macam mana itu berkenan kepada Tuhan? Macam mana kita mengaku kita ini orang Kristen, kita sudah lahir baru, kita sudah dimuridkan? Ya, sedang-sedang orang cakap pemuridan, kamu mesti dimuridkan.
Ingat, jangan bercakap memuridkan seseorang kalau kita sendiri pun belum dimuridkan. Karena bila kita mau belajar pemuridan, bukan di otak, tapi yang kita belajar itu berlaku dalam hidup kita, baru artinya kita sudah belajar pemuridan. Walaupun kita sudah duduk pemuridan, kalau itu tidak berlaku dalam hidup kita, hanya dijawab pengetahuan untuk berdebat begini-begini, tidak berlaku di hadapan Tuhan, tidak diterima Tuhan. Karena itu orang Farisi suka begitu, pengetahuan banyak tentang hukum Musa, Taurat, tapi tiada kelahiran kembali. Semua ibadat Tuhan bilang dilakukan bukan karena apa betul-betul, tapi hanya mau dilihat orang saja. Bayangkan itu. Kan sudah kita baca itu hari Minggu, yang sesi pertama itu. Amin. Itulah itu. Ada konekkan di sini. Apalagi hari Pentakosta kita dekat-dekat sudah, maka Tuhan buka semua rahasia untuk membersihkan kita semua. Supaya pada hari Pentakosta nanti semua orang dilepaskan dari ikatan roh jahat dan kehidupan sehari-hari yang tidak betul di hadapan Tuhan. Amin. Ada jangan ambil masa itu sekali ibadah sudah dibuka oleh Tuhan, berapa Tuhan izin sudah kita beribadah kembali. Dan 2 hari yang itu cuti hari Paskah itu, jangan Anda berpikir bahwa Anda boleh bersama dengan kawan-kawan Anda sana jalan sini jalan sekarang, ada peluang jalan-jalan. Kalau hati kita betul sudah diberikan, tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, pasti kita mengutamakan Tuhan. Amin. Itu tanda-tanda anak-anak Tuhan. Itulah orang yang betul mencari Tuhan. Kalau macam sengaja saja dia kasih delay dia punya karena supaya adalah saja lambat, belum lagi itu. Ini begini penipuan namanya ini. Karena ada orang yang kalau hatinya tidak betul-betul mencari Tuhan, begitulah gayanya, sengaja, ya, sengaja. Duit lebih penting daripada Tuhan, duit lebih penting daripada Tuhan. Ya masih ingat saya cakap itu hari itu, bukan perempuan saja mata duitan saja, laki-laki pun duitan mata kalau laki-laki. Ya, perempuan mata duitan, kalau laki duitan mata. Ya, semua pun begitu. Ya, itulah sebabnya kalau hati tidak bersih, semua itu akan menyerang. Kalau hati bersih, dia lihat begini, dan tetap lihat bahwa Yesus lebih mulia dari segalanya. Berilah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Maka mau masuk kota Yerusalem baru harus kita bersunat hati. Mari kita cepat-cepat saja. Ya, Yesaya 52. Yesaya 52. Tapi itulah ada lagunya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Karena itu ya tempat tinggal orang kudus. Ya. Yesaya 52 verse 1 bilang bahasa Sumaya, ini kali bahasa Sumaya. Yesaya 52 verse 1. Terjagalah, kenakanlah kekotamu seperti pakaian Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Amin. Haleluya. Tak seorang pun yang najis. Wah. Sekali lagi. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, Hai Yerusalem, kota yang kudus. Apa dia bilang kota yang kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ayat tidak seorang pun yang tidak bersunat, mesti bersunat. Amin. Tak bersunat artinya tidak boleh masuk, bersunat boleh masuk. Sunatlah hati kita. Tapi jangan pulang Anda ambil pisau Anda tepuk dada Anda, pastor bilang sunat hati. Lalu Anda cari pisau paling yang baru Anda beli, belum pernah potong sayur, Anda bilang ayah kawan Anda panggil dokter, kenapa? Tidak tahu, dia bilang sunat hati. Habis lagi kalau begitu pengertian kamu. Saya terus telepon duluan polisi, si Rasmi punya salah, saya bilang baru saya pun bersama di bawah bantal. Jangan salah mengerti. Sunat hati di sini maksudnya secara pekerjaan Tuhan sendiri, bukan tangan manusia. Amin. Bila hati kita direlakan untuk diubah Tuhan, maka Tuhan sedang melihat hati kita mau bersih apa yang jamaah Tuhan. Nah, baru kita boleh masuk di kota baru, Yerusalem baru. Kalau tidak, itu tetap ikut Tuhan itu harus betul-betul, harus dari dalam hati. Ya. Kemudian
Yehezkiel 44. Kita baca cepat ya. Kalau masih. Yehezkiel 44. Ayat 9. Yehezkiel 44 ayat 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku, yang setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Amin. Tidak boleh masuk di tempat kudus, bah. Itu Tuhan berfirman kepada orang asing. Ya, kita kan orang asing juga. Orang Israel kan orang Islam, pilihan Tuhan. Tapi sama ada pilihan Tuhan atau orang asing, kalau hatinya tidak bersunat tetap tidak masuk ke tempat kudus. Amin. Hati kita. Alkitab bilang hati kita perbendaharaan kata-kata. Kita suruh baca tadi. Kalau hati kita tidak bersih, macam mana kita masuk Yerusalem baru? Macam mana kita masuk dalam surga? Pikir betul-betul solusi dalam surga. Jangan jadi orang Kristen yang hanya dikenal dari nama saja. Tapi Anda tidak akan mengalir lagi dalam pura-pura kudus. Anda tidak akan rindu lagi untuk membaca Tuhan. Anda tidak akan rindu lagi untuk melayani Tuhan. Anda berbagai masalah yang hadapi dan Anda pikir Tuhan tidak ambil kira apa yang sudah lakukan kepada Anda. Tuhan akan memperhatikan kita dan melihat kita. Belum habis, kita mau cepat-cepat. Ya. Ibrani pasal 8. Setiap kali kita khotbah sekarang mesti baca pasal. Terus kadang-kadang saya kasih pindik saja. Bila Tuhan pimpin kita dia dalam masih. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Menuliskan hukum dalam hati, hati juga kan. Bila firman Tuhan dikatakan menuliskan hukum dalam hati, bukannya Tuhan ambil itu pena. Mari kau punya hati. Saya tulis di firman saya. Itu dikatakan tinta. Amin. Paulus bilang tinta. Tapi ini pekerjaan rohku, pekerjaan Roh Kudus. Selalu saya tekankan Roh Kudus sangat penting. Di mana-mana Anda boleh beribadah. Tapi kalau Anda tidak mengenalkan Roh Kudus, kalau Anda tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ibadah Anda akan menjadi kosong. Paling-paling perkawanan dengan kawan-kawan lama Anda boleh kawan-kawan dulu. Paling-paling boleh cari-cari begini. Apalagi kalau kawan Anda dari Roh Kudus memberi pendapat kepada Anda yang negatif, yang membuat Anda tawar hati sudah beribadah, tawar hati sudah mencari Tuhan. Nah itulah dia. Habis Anda karena Anda sendiri tidak mau rela ditunggu, tidak mau mencari Tuhan betul-betul. Sudah diajar banyak pekerjaan Roh Kudus. Mau juga tidak mau dengar. Oh itu salah sendiri. Amin. Pada bilang Tuhan menuliskan itu firman Tuhan di dalam hati kita. Amin. Tapi jangan lupa itu bukan dengan tinta, tapi oleh Roh Kudus. 2 Korintus. Kita masuk ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat 3. Aja bisa baca. 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, Ya. yang ditulis oleh pelayanan kami, Ya. ditulis bukan dengan tinta, Ya, ditulis dengan bukan dengan apa? Tinta, tapi apa? tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulis daripada Roh Allah yang hidup. Artinya Roh Kudus yang mengerjakan. Itu firman Tuhan yang Anda dengar. Roh Kudus tidak simpan di otak Anda tapi di hati semua. Karena dari hati juga timbul segala pikiran jahat, perkataan-perkataan kotor, maka di sana juga disimpan sampai hati Anda bersih. Tidak lagi pikiran demikian sampai hati Anda bersih. Amin. Makin Roh Kudus membersihkan hati Anda, makin Anda menjadi orang yang sangat bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makin Roh Kudus, makin kita kan 1 Tawarik 24 tadi kita baca, relakan hatimu. Amin. Makin hati kita rela untuk menerima firman Tuhan, makin itu Roh Kudus membersih hati kita. Amin. Roh Kudus mengerjakan hati kita, maka itu Roh Kudus mengerjakan hati kita sampai menjadi bersih. Dia akan bila sudah bersih, percaya. Pengalaman kekristenan Anda dulu, sesudah Roh Kudus membersihkannya, sangat jauh biasanya. Anda akan merasa senantiasa damai. Anda akan merasa senantiasa mau mencari Tuhan. Anda akan merasa bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, kalau bukan Tuhan yang menyediakannya,
Tentu tidak ada. Jadi hati Anda penuh ucapan syukur. Bukan saja dari segi uang, tapi dengan kehadiran dan mulut Anda beribadah menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Dan Anda tidak akan tinggalkan di mana firman Tuhan sudah mengubah dan memimpin Anda perjalanan kebenaran. Sudah membangun Anda tetap setia kepadanya. Amin. Relakan hatimu jemaat Tuhan. Karena itu pekerjaan Rohku. Karena itu pekerjaan Rohku. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Itu pekerjaan apa? Pekerjaan Rohku. Roh Kudus. Ya. Karena orang Yahudi yang sejati bukan orang Yahudi atau yang sudah secara lahir yang Alkitab bilang, tapi sudah di dalam hati. Itulah salah satunya hati kita perlu disunat oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Roma 2, ya. Roma 2 ayat 28 hingga 29. Roma 2 ayat 28 hingga 29. Roma 2 ayat 28 hingga 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak Yahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Haleluya. Orang yang hatinya sudah disunatkan, ya, setiap puji-pujian kepadanya bukan lagi datang dari kawan-kawannya atau dari manusia. Amin. Tapi dari Tuhan sendiri. Boleh kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi orang yang hatinya betul-betul telah disunatkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, senantiasa Tuhan yang mengangkat dan memakai itu orang, bukan lagi manusia sendiri. Hati-hati dengan kawan Anda, seakrab manapun kawan Anda, kalau tidak mengalir dalam orang manapun, hati-hati. Itu boleh merenggangkan hubungan Anda dengan Tuhan dan saudara seiman Anda yang dibangun dengan kekuatan dan kuasa Kudus. Berhati-hati. Sekali lagi saya kasih ingat, kalau Anda tidak berhati-hati dengan kawan-kawan Anda siapapun, sama ada dia beribadah atau tidak, ingat, pekerjaan Roh Kudus ini cukup dahsyat dan kita mengalir. Dan kalau Anda tidak berhati-hati, Anda akan kena tarik kembali dan mengalir dalam kebiasaan. Akhirnya semua kebenaran firman Tuhan tidak akan masuk dalam hati. Alkitab bilang kalau hati tidak direlakan, ia akan menjadi najis. Karena dalam hatimu segala pikiran jahat dan sebagainya. Amin. Hati-hati. Kita memasuki Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Allah bawa saya masuk sana.
masalah yang dihadapi sekarang. Setan yang bisa balik masalah ini tentang menentu dan anaknya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya kembalikan perkara kepada mereka. Yang lepaskan mereka terpojok dalam nama Yesus Maha Kuasa. Keluar! Setan mesti keluar. Keluar. Api Roh Kudus menghancurkan pekerjaan setan ini. Menghancurkan pekerjaan setan ini. Menghancurkan pekerjaan setan. Api! Api! Api Roh Kudus. Kalau setan yang bisa balik masalah ini, keluar. Tinggalkan ibu dalam haleluya. Oh Yerusalem, hatiku rindu ke sana. Oh
dia. Ya. 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 Api Roh Kudus. Api. Api. Api dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya jawab dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Api. 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 Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Keluar. 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 Api Roh Kudus. Keluar. Keluar. Kira-kira sampai itu. Semua yang sudah saya tahu simpan dalam lembarannya, bawa keluar semua itu. Satu. Kau setan bawa keluar semua yang simpan dalam lembarannya. 2. 3. 4. 5. 6. Yang terakhir 7 dalam nama Yesus. Keluar. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Api Roh Kudus. Api.